Hello guys, saya mau kasih tahu nih kepada kita semua. Tangan kita yang kanan ada 5, yang kiri ada 5, di total 10 jari kita. Ini terkonsep garis besar kebenaran firman Tuhan loh. Luar biasa. Iya. Oke, kita cari tahu kebenarannya. Jari saya yang pertama, kita ingat di dalam kitab pertama yaitu Kejadian, Allah dimulai dari kata penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan teristimewanya lagi, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Makanya manusia itu adalah makhluk paling sempurna dari ciptaan Allah lainnya. Yang lain diciptakan melalui firman, perkataan, ya kan? Tapi kita dibuat Allah itu melalui tangan Allah sendiri dan hembusan nafasnya. Apalagi kita diciptakan serupa dengan karakter dia, sifat dia. Luar biasa. Terus yang kedua, pemberontakan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa berontak. Dia berkompromi dengan dosa. Dia tidak taat akan kebenaran yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi saya yang ketiga bicara tentang nubuatan para nabi. Ini garis besar konsep yang ada di dalam Alkitab. Nabi Yesaya, Yeremia, dan Daniel bernubuat akan kedatangan Mesias yang dimana kerajaannya tidak akan tergoncangkan, yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Nubuatan para nabi. Yang keempat, jari saya ini terkonsep di Alkitab berbicara tentang kelahiran. Ini berita sukacita, kabar baik bahwa nubuatan para nabi telah tergenapi. Yesus lahir di muka bumi ini. Ingat, Yesus lahir bukan dari daging. Dia lahir dari benih Roh Kudus. Waktu itu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Hei engkau Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus artinya adalah juru selamat, keselamatan. Ini berita sukacita. Jadi jari saya yang keempat ini sangat istimewa. Dan yang kelima, ini berbicara tentang pelayanan Yesus. Ketika dia masuk di usia 30, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ingat, baptisan Yesus bukan baptisan pertobatan karena dia bukan lahir dari daging. Dia tidak berdosa. Baptisan Yesus itu adalah awal pembuka jalan pemberitaan kabar baik. Sebelum dia memberitakan tentang kebenaran sejati, kebenaran firman Allah melalui pribadi Yesus yang dimana Yesus adalah Allah sendiri, dia dibaptis dulu. Nah, terus yang sangat istimewa lagi di jari saya yang ke-6, ini bicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib, membuktikan dia adalah kebenaran sejati. Dia menggenapi firman Allah yang luar biasa, yaitu tentang penghapusan dosa manusia. Kita tahu upah dosa ialah maut. Yang harusnya kita masuk di dalam maut, binasa hidup kita, Yesus memberikan pertukaran. Dia harus binasa di atas kayu salib. Yang harusnya kita terkutuk menjadi Yesus yang terkutuk karena saya dan saudara. Tergenapilah nubuatan para nabi. Yesus mati di atas kayu salib. Ingat, dahulu korban sembelihan itu menjadi motif penghapusan dosa. Tapi karena begitu besar dosa manusia, tidak terhingga oleh apapun juga, tidak tergantikan oleh apapun juga, harus anak manusia yang kudus dan suci yang hanya bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya Yesus. Dan dia menggenapi semuanya itu di atas kayu salib. Ini yang ke-6. Dan garis besar yang terkonsep di Alkitab di jari saya yang ke-7 ini bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita tahu ya, Yesus waktu itu mati di atas kayu salib. Iblis senang banget. Dikira Yesus itu kalah. Tapi dia buktikan di hari ketiga, di jari saya yang ke-7, dia bangkit hari ketiga. Dia pergi ke alam maut, membuktikan dia menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi di dalam pribadi manusia. Wow. Jari saya yang ke-8 yang terkonsep di Alkitab ini bicara tentang kenaikan Yesus. Yesus naik untuk memberikan tempat, yaitu sorga buat saya dan saudara.
Dia menyatakan ketika Yesus naik ke sorga, dia menyatakan dia adalah pemilik sorga. Iya, dia adalah pemilik sorga. Yesus lahir ke dunia ini, dia memberikan jawaban tentang pribadi, karakter Allah, sifat Allah yang sebenarnya seperti apa melalui pribadi Yesus. Kita nggak bisa mengenal Allah secara benar. Kita bisa mengerti Allah karena Yesus adalah pribadi Allah. Kita bisa mengenal Allah karena Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa saya dan saudara dan memberitakan kebenaran sejati tentang karakter dan sifat Allah. Iya. Wow, jari saya yang ke-9 bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Bicara tentang Immanuel. Waktu dia naik ke sorga, tidak semerta-merta dia meninggalkan kita begitu saja, guys. Dia memberikan Roh Kudus buat saya dan saudara. Dia tempatkan Roh Kudus untuk menyertai saya dan saudara. Hey, engkau tidak sendirian, guys. Ketika engkau sedih, engkau nangis, engkau cemas, engkau khawatir, engkau dilema, engkau tidak ada kehidupan, tapi Yesus memberikan Immanuel. Roh Kudus dia tempatkan dalam pribadi saya dan saudara. Dia akan mengajar kita, membimbing kita, mengarahkan kita, menghibur kita. Dia gantikan kesedihan kita dengan sukacita karena Roh Kudus ditempatkan. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Kasih agape Allah itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Jadi Alkitab ini adalah mutlak kebenaran. Dan yang 10 di antara konsep jari saya yang ke-10 di Alkitab adalah penghakiman. Yang dimana Yesus pertama kali datang menjadi seorang hamba. Dia melayani. Tapi ketika zaman ini berakhir, Yesus datang sebagai raja untuk menghakimi setiap umat-umat yang tidak percaya akannya, yang tidak taat kepadanya. Ya. Jari kita, guys, ini bicara tentang garis besar, konsep besar yang terdapat di dalam Alkitab. Ini tidak terbantahkan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau kasih tahu ya, jangan ada yang memberontak kepada Alkitab atau mengoreksi Alkitab. Saya mau katakan, siapa yang mengoreksi Alkitab dan menjadikan Allah sebagai objek penelitian, binasa hidupmu. Karena Alkitab adalah mutlak kebenaran. Jadikanlah Alkitab ini adalah subjek kita yang harus kita taati, kita turuti, kita ikuti perintahnya. Jangan dibantah ataupun dikoreksi lebih dalam sampai kita menyangkal Yesus Kristus, binasa hidupmu. So, Alkitab ini penuh dengan pengetahuan akan Allah. Kita bisa mengenal sifat karakter Allah karena Alkitab menyatakan ini adalah firman Allah sendiri. Dan penuh dengan kuasa Allah. Saya katakan Alkitab mutlak kebenaran sejati. Tidak ada kitab lain yang menyatakan kebenaran selain Alkitab Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.